21 kali 14 daerah. Tangkap tangan KPK menyasar berbagai macam profesi. Puluhan miliar uang negara berpindah ke kardus, tas ransel hingga kantong-kantong kresek. Semua diambil untuk kepentingan pribadi. Sebagai membuka kotak Pandora, fakta demi fakta ditemukan dan di dalam berbagai strategi dilakukan penyidik KPK. Tak berhenti pada tersangka yang terlibat, KPK juga mengembangkan kasus agar semua bisa diusut. Sebanyak 70 orang ditetapkan menjadi tersangka. Pengembangan kasus mereka tak bisa lagi lepas kata. Buktilah yang menyeret mereka. Tahun 2019 ini, untuk pertama kalinya KPK berhasil mengembalikan aset dari luar negeri atas kerjasama antara KPK dengan Overseas Investment Group atau CVI di Singapura. Berhasil mengembalikan uang sebesar $200.000 Singapura ke Indonesia. Pengembalian ini terkait dengan perkara suap salah satu mantan kepala BUMN. Seluruh uang dieksekusi sebesar 319 miliar telah KPK kembalikan ke kas negara. Semua aset harus kembali digunakan untuk bercerai. Pengaduan masyarakat ibarat menyusun sebuah puzzle. KPK mengumpulkan dan mengembangkan bahan dan keterangan hingga menjadi minimal 2 alat bukti untuk digunakan dalam proses penanganan perkara selanjutnya. Tahun ini 2.780 kasus pengaduan terindikasi tindak pidana korupsi masuk dalam kantong pengaduan masyarakat. Masyarakat berat simpul yang terkait membentuk pola tertentu. Tahun 2019, 4 bulan perjalanan bias jelajah negeri bangun anti korupsi, berkeliling ke 28 kota. KPK juga menggapai anak muda dari 20 desa di Jawa Tengah, menuangkan itu lewat sekolah pemuda desa. Semangat menolak anti korupsi juga bertambah dengan bergabungnya 418 orang penyuluh anti korupsi tersertifikasi. Mereka inilah yang membantu membawa misi korupsi terus menerus. Di era digital, KPK tidak mau ketinggalan. Sudah seharusnya dalam pencegahan korupsi, teknologi memberikan kesempatan agar publik turut ambil bagian. Sebut saja LHKPN yang memudahkan para penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaannya. Gol atau gratifikasi online juga memudahkan publik dalam melaporkan gratifikasi melalui aplikasi online. Lalu jaga aplikasi yang dapat dimanfaatkan publik dalam pengawasan penyelenggara negara yang bersih dan dari korupsi. Tak lupa dalam hal penanganan kasus korupsi antar lembaga penegak hukum, KPK mengembangkan aplikasi ESDP, surat perintah dimulai penyidikan berbasis elektronik untuk memudahkan koordinasi dan supervisi. Selain itu juga dari mereka merecall Center 198, semua aplikasi KPK tujuan meningkatkan partisipasi. Kajian KPK secara strategis dilakukan tahun ini. Sektor yang diprioritaskan karena menghadap hidup orang banyak. KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga 32,24 triliun, di mana data tersebut setara untuk membiayai pembangunan hingga 10 pembangkit listrik, juga untuk membiayai program harapan lansia dan disabilitas, dan juga pemasangan 28.000 kWh panel surya atau setara 20.000 rumah, subsidi pupuk sekitar 40.000 ton, dan membiayai 14.000 gaji polisi dan selama 5 tahun. Seluruh aktivitas yang dilakukan KPK tahun 2019 menggunakan uang rakyat. Anggaran itulah yang KPK maksimalkan hingga terrealisasi sebesar 897,1 miliar atau setara dengan 97,12%, dengan satu tujuan demi kepentingan rakyat. Memegang amanah pemberantasan korupsi bukan perkara mudah. Tantangan dan ancaman terus menanti aparat KPK. Sepanjang tahun 2019, serangan dan ancaman kepada pimpinan dan pegawai KPK terjadi beberapa kali. Serangan berupa teror bom, penganiayaan hingga penggiringan opini publik secara struktural dan masif di media sosial bertubi-tubi terjadi. Kami tak karena kami menganggapnya ini adalah sebuah peluang suci mengemban tugas pemberantasan korupsi.
KPK tak perlu menang sendiri. Kami menyadari lebih manakala kita bersinergi. Kami serukan untuk rangkaian simfoni dalam sebuah kerja besar orkestra pemeran kursi agar negara ini sejahtera dan hidup berdikari. Salam